Selamat malam Pak Mos. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman server yang diantaranya ada function atau fungsi, kedua looping atau perulangan, yang ketiga yaitu bagaimana jika digabungkan, dan kodenya berhasil atau tidak. Jadi kita bahas yang pertama itu function. Fungsi adalah atau function sebuah blok kode yang terpisah yang sengaja dibuat untuk melakukan satu tugas spesifik tertentu dalam program. Tujuannya yaitu untuk menghindari penulisan kode yang sama secara berulang atau don't repeat yourself. Kedua, membuat kode program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan juga mudah dibongkar pasang. Terus yang ketiga, jika ada kesalahan atau bug, kita hanya perlu memperbaiki di satu tempat saja, yaitu dalam fungsi tersebut. Nah, lanjutnya ada 3 struktur utama fungsi. Selanjutnya 3 struktur utama fungsi, yaitu satu ada parameter atau input, nilai data atau data yang dimasukkan dari luar ke dalam fungsi untuk diproses. Kedua body, masuk ke prosesnya, yaitu baris kode di dalam fungsi yang berisi logika atau rumus perhitungan. Ketiga, return value atau output, hasil akhir dari proses di dalam fungsi yang dikembalikan ke program utama. Nah, saya udah coba untuk menghitung diskon. Seperti ini hasilnya. Jadi yang pertama itu membuat fungsi bernama hitung diskon. Fungsi ini tuh ada memiliki 2 parameter input, yaitu dolar harga asli dan juga dolar jumlah barang. Terus ini masuk ke dalam prosesnya. Terus dalam body fungsi menggunakan operator aritmatika. Nah, yang kedua, cara memanggil fungsi di atas seperti ini. Dan hasilnya sekian. 90.000 harga setelah diskon 90.000. Lalu kita masuk ke pembahasan looping atau perulangan. Nah, looping itu sebuah instruksi yang memerintahkan komputer untuk menjalankan blok kode yang sama berulang-ulang selama satu kondisi tertentu masih terpenuhi. Kapan dan mengapa harus menggunakannya? Kita menggunakannya saat kita melakukan tugas yang sama berkali-kali. Contohnya, pas mencetak data yang banyak atau memproses daftar absensi siswa. Tanpa looping, kita harus mengetik baris kode yang sama ribuan kali. Nah, yang ketiga, jenis looping yang dipilih yaitu for loop. Perulangan for digunakan saat kita sudah tahu pasti jawab berapa kali kode tersebut harus diulang. Struktur for memiliki batas awal, kondisi batas akhir, dan penambah nilai atau increment. Nah, cara kerja belum. Sekarang kita masuk ke kode perulangan seperti ini. Perulangan for batas awal itu $i mulai dari 1, batas akhir perulangan berjalan selama $i kurang dari atau sama dengan 3. Increment dalam kurung $i plus kurung nilai
$i bertambah 1 setiap kali selesai mengulang. Nah, seperti ini, for kurung $i sama dengan 1. Lalu menampilkan teks string digabung dengan angka perulangan. Nah, bisa didapat hasilnya seperti berikut. Oke, kita sekarang masuk ke cara kerja hubungannya. Di dalam program yang nyata, fungsi dan looping digabungkan agar program menjadi dinamis dan otomatis. Konsep hubungan pada kode di bawah ini adalah looping, memanggil function, yaitu alur logikanya, kita memilih sebuah daftar data atau array berisi nama-nama pembeli. Looping akan berjalan membaca data satu persatu secara berurutan. Di setiap putaran perulangan tersebut, looping akan mengambil data angka pembeli lalu menyuapkannya atau memanggil ke dalam fungsi untuk diproses. Contohnya seperti ini. Nah, satu bisa dapat hasilnya sekian. Mungkin itu saja Pak Amos materi yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Amos.